7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar. Dan senang Pro 4, kita jumpa lagi di Pandiran Baisukan. Edisi hari ini, hari Kamis, seperti 10 Juli 2025. Nah, dan senang Pro 4, di Pandiran Baisukan hari ini, kita akan bersama dengan Mabar, Madihin Barhabar, bersama para Madihin milenial kita untuk hari ini. Dan langsung saja, dan senang Pro 4, kita ikuti Mabar untuk edisi hari ini. Assalamualaikum. Pada hari ini alhamdulillah kita ucap syukur tentu anak wana antum masih disehatkan badan, kawa masih mencium. Tentu hari ini masih di RRI Pro 4, kita di dalam studio, bukan di auditorium. Di acara Mabar, Madihin Bahabar, Madihin sambil dagum-dagum. Nang didengarkan banyak masyarakat umum, jua pulang pian sambil mendengarkan, kena kami bapandiran sambil bagagarunum. Adik kawani tentu nang lawan kami, kena jua ada narsum. Tentu lawan ulun ini bangaran Syahril, paling bunga sepaling harum. Bakawan lawan Arif nang kurang lebih singkanum. La singkanum anang kadit tahu singkanum itu napa? Biasanya hidup di sungai, di rawa-rawa, di bawah jembetan, juga di bawah mana-mana. Bahasa Indonesianya aku napang lupa. Asal lawas bener aku kada mendengar singkanum itu ngapa. Alhamdulillah barakat Syahril nang mengingat
sudah pangetenar kita di mana-mana. Karena hutang betuyuk-tuyuk di mapa. Ayo hakada papa sambil mahibur buhan pendengar pun dimanapun berada, baik nang di jalan atau di rumah aja, baik nang begewi atau nang istirahat, sambil jiwa raga sambil pangjua kami bamadihin ini menyapa pemirsa. Umpama banyak salah, umpama banyak lupa, baik perbuatan ataupun kata-kata, kami memohon ampun, kami memohon rela, kami meminta maaf, kami meminta rida. Nangaran bamadihin kita banyak bercanda, diselingi humor kita banyak bagaya, supaya kau tertawa, supaya kau bahagia, nyaman bila hati bahagia memulai hari-harinya. Mun pagi-pagi sudah bersedih sepanjang harinya, kayak apa kita di sini memang kayak nama angkat Tima pendidikan, Tima sakulah sebujurnya gasan apa. Nah dibahas nangaran lah kami, bukanlah guru, bukan juga ulama, bukanlah ustadz, bukan pengajar di SMA. Jadi mungkin banyak salah, banyak jua hilapnya, tapi lah kawanku mungkin sedikit ada nang hendak disampaikan jua, masalah pendidikan atau sekolah jua. Hanya jua memang ada dasar bujur kita membahas pendidikan, tapi lah kami hanya sekadar pamadihinan. Nah mungkin kaina waktu berjalan pembahasan, mungkinlah banyak nanti kesalahan, karena pamadihinan seumur-umur akada pernah memakan bangku sekolahan. Tapi pamadihin hanya kesenian, tapi nangaran kita pendidikan wajib belajar kawan. Di mana aja tempat keberadaan, baik nang di rumah atau di sekolah sampai di jalanan. Nangaran belajar di mana aja kawan, tapi nang terpenting harus ada paguruan. Nang kita umpati di dalam kehidupan, jelas sebagai kita lah pedoman, menghormati guru-guru nang melajarakan, baik ilmu matematika itu ilmu hitungan, ilmu sejarah asal usul kejadian, baik ilmu agama itu tentang ketuhanan. Semua ilmu baik asal jangan ilmu hitam. Kalau ilmu hitam jelas kadap sealaman, kalau nyadiri ulun jelas kadap seawakan. Awakan karena ikam hari ini babe juhiran, anang kaya guru kungfu itu dipilih Thailand. Kukira kita ini membahas pendidikan, bukan guru bela diri nang ciat-ciatan, sambil bercanda sambil bergaya-gayaan.
harus diperjuangkan. Mencari ilmu salah satu caranya supaya berkeadilan dengan sekolah yang sudah disediakan. Tapi ngaran sekolah pinanya di kita masih banyak halangan, masih banyak itu ada sekolah itu kita ada catatan. Jadi pang kita di sini mempromosikan mudahan anak bangsa tetap harus sekolah karena itu diwajibkan. Nangaran mereka itu generasi yang akan datang karena insya Allah bubuhannya ini yang akan menjadi pimpinan. Nangaran sekolah memang banyak jenis itu berbagai macam. Ada sekolah negeri itu tersebar setiap kecamatan. Ada sekolah swasta ini dikelola profesional berataan. Ada sekolah ninja itu sekolah Naruto ilmu perguruan. Ada sekolah musik itu kesan nyanyian. Ada sekolah madihin keneda kawan. Sampai di sini apakah mungkin dirimu ada lagi melanjutkan? Silakan Saril kurang membawa pembahasan. Jadi dasar bujur Arif sudah memadahi bahwa pendidikan memang penting saat ini, bahwa macam-macam pendidikan dilajari, baik pendidikan formal tadi sampai pendidikan bernyanyi. Tapi yang terpenting tentu di saat ini itu yang terpenting kejarlah prestasi, bukan mengejar inya ini nang belum pasti. Jadi mudahan dengan sekolah tercapai niat dirimu, cita-cita nang tinggi. Mudah-mudahan bubuhan generasi nang ujar pepatah itu ada bahari. Subhanul yaum rijalul godi. Pemuda sekarang, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan nanti. Mudah-mudahan tercapai kebahagiaan kita lahnya nanti. Mudah-mudahanlah kita dengan pendidikan makin berjaya lagi. Jaya lagi sebelum terlalu jauh kita tulak melangkah. Napa kawanku ini ayat sama ayat dikeluarkan sudah. Pakai baju muslim pada hari ini, jangan tapi banyak kisah. Memang karena baju maulah kita sarasa hendak berdakwah. Walaupun ilmu kita masih di bawah, jadilah kita kadusa belawas lagi. Kita membawa madah, tadi sabuting pantun disiapakan sudah. Tadi saya sampiran tapi seharusnya segera dipacah. Alon baca pantun pian dengarakanlah. Kalau nini hendak manukar getah bangun pagi-pagi buta. Pada hari ini
membahas sekolah bersama Naufal dari Sekolah Rakyat Merdeka. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa, semangat bener hari ini kita lah. Iya. Awas kita kada memadihin selawas ini. Biasanya kita memadihin sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Itu siup ya lagi sisanya. Itu dalam mimpi ya kalau. Tapi kada apa-apa. Kayak kabar hari ini Re? Alhamdulillah baik, luar biasa sehat yang. Sehat ya kalau. Arif kayak kabar. Aku alhamdulillah sehat-sehat juga hari ini kan. Nah, ya. Dan Ikam kenapa jadi hari ini membawa baju ini, baju busana muslim kah, baju guru kungfu ya? Sebetulnya nih guru chef masak nih. Chef masak. Anjay, jadi Ikam nih anak belajar memasak lah kesini lah. Kadang gitu pang baks baharaguan di dapur tadi itu kan pakai baju harus awalnya putih, limbah baharaguan di dapur jadi hiram. Ikam baharaguan di dapurnya ini memang dapur dari negara ya lah. Dapur negara bahari. Dapur negara bahari nang menyali apinya betiup ya lah. Betiup benar. Aku penasaran nah, singkanum tuh apa ya bahasa Indonesianya? Singkanum itu aku tahu. Itu kayak kan sejenis sepupunya barang-barang tuh ya lah. Kalau barang-barang itu kan batisnya kayak lepek kayak kayak dugong kayak apa dugong. Kalau nyam singkanum nih kayak kucing gitu nah. Tapi kayak itu tupai lain juga lo, napang hidupnya di banyu di bawah jembatan aku pokoknya tahu. sepupunya barang-barang deh. Ini kita cari apa bahasa Indonesia singkanum. Singkanum ya lah. Buat pendengar Pro 4 nih tahu ada yang tahu singkanum tuh bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Nah, supaya kita tahu bahasa Indonesia, supaya kita tahu berbahasa Indonesia dan sebagainya, maka biasanya kita harus sekolah Lorel. Bujur, harus belajar paling harus belajar paling kada dan belajar paling aman dan paling supaya terstruktur tersistematis tuh ya lah. Ngalipang bila belajar secara otodidak. Belajar ada dibangun sekolah-sekolah. Nah, ya, tapi sebujurnya kita bertakun-takun juga sekolah tuh gak senapa gerang selain itu apa gerang gunanya belajar. Nah, pas hari ini ya kalau. Pas hari ini apa gunanya belajar, apa gunanya sekolah itu gak senapa gerang sekolah tuh. Pas benar hari ini kita kedatangan Menteri Pendidikan. Lain Menteri Pendidikan. Lain Menteri Pendidikan. Menteri Sunat hari ini. Lain Menteri Sunat juga. Menteri Sunat lain pulang lah. Kita kedatangan kawan kita dari Sekolah Rakyat Merdeka Kalsel, ada Abang Da Naufal. Assalamualaikum Kak Naufal. Waalaikumsalam Kak Arif dan Bang Syahril ya Bang. Iya betul sekali. Kayak apa berbiannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini aktivitas hari-hari nih piannya apa nih? Alhamdulillah sekarang ngulun sebagai mahasiswa Bang. Mahasiswa di FKIP ULM. FKIP ULM ya. Iya. Kali ini kamu nyambat. Iya, aku tadi kurang konsen lagi napang HP ku gugur dan aku gair hatiku pecah aja kok HP ku sakanya kada alhamdulillah. Kada apa jangan hati nang gugur. Anjay, ikum kenapa hari ini pindah mendayu-dayu benar? Kada ada mendayu-dayu kayak nipang dah aku sebenarnya. Kayak nipang lain. Jadi kita kembali pulang ke Abang Naufal. Iya. Selain kesibukannya sebagai mahasiswa di Fakultas Keguruan kan, dan memang itu nanti cita-citanya mungkin diarahkan kepada guru nih. Nah, kemudian juga Pian ini kan sedang tergabung ataupun mengetuai atau menjalani gitu kan bernama apakah ini komunitas ya? Komunitas Sekolah Rakyat atau organisasi Merdeka Kalsel. Sebenarnya ini lebih ke gerakan kolektif sih Bang. Cuman fokusnya tadi memang orang melihatnya itu sebagai komunitas. Karena gerakan kolektif tadi berangkat dari keresahan kawan-kawan juga, makanya mulai dari gerakan-gerakan yang ibaratnya kecil-kecilan sampai dengan hari ini, bahkan mungkin secara keanggotaan, secara besarnya gerakan ini bisa dibilang sebagai komunitas juga. Wow. Itu awalnya awal sejarahnya Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan ini, Sekolah Rakyat Merdeka Kalimantan Selatan ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau dari sejarahnya sendiri Bang, untuk Sekolah Rakyat Merdeka Kalsel ini, sebelumnya kita disclaimer dulu ya Bang, untuk Sekolah Rakyat ini bukan yang dari pemerintah. Iya. Nah, dari gerakan kolektif yang berangkat dari faktor keprihatinan kawan-kawan, terutama dari founder pertamanya itu Bang Wira. Beliau melihat bahwasanya dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan itu belum merata Bang pendidikannya. Jadi kebanyakan anak-anak yang di pinggiran kota atau bisa kita bilang kelompok marginal itu belum mendapatkan akses pendidikan yang layaknya kawan-kawan di kota.
Nah, berangkat dari situ dimulai dari gerakan pertama kami, gerakan kolektif. Kegiatannya adalah Hapak Mewarnai dan Belajar Bersama. Sekolah Rakyat dibentuk pada tahun 2020. Pada saat itu di Kota Banjarbaru, dimulai di Taman Masjid Al Munawarah, Bang. Oh, inggih di bundaran. Oh ya, di sana ya. Inggih. Di Jalan Trikora kah itu? Di Jalan Trikora. Oh iya, inggih. Nah, jadi itu awalnya di Banjarbaru dulu. Kemudian kok bisa sampai ke Banjarmasin seperti apa itu? Oke, karena di sini sekolah rakyat makin besar, Bang. Kawan-kawan dari Banjarmasin pun makin banyak yang bergabung, Bang. Jadi untuk memenuhi kuota dari relawan yang ada dan juga supaya tidak ada ketimpangan untuk Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Oleh karenanya sekolah rakyat dipecah menjadi Sekolah Rakyat Banjarbaru dan Sekolah Rakyat Kota Banjarmasin. Jadi kepengurusannya ada yang di provinsi dan ada yang di kota masing-masing. Dan di Kota Banjarmasin sendiri itu baru mulai di tahun 2023, Bang. Tepatnya di bawah jembatan Banu Anyar atau RPTRA Banu Anyar, kalau pian tahu tuh, Parak Soto Bang Ahmad. Nah, di situ mulai lapakan pertama kami, Lapak Mewarnai dan Belajar Bermain Bersama. Untuk foundernya sendiri kebetulan kemarin Ulun dan juga founder Sekolah Rakyat Kalsel yang mencoba untuk mendirikan di Kota Banjarmasin. Ini berarti tahun 2023 adalah. Berarti kalau di provinsinya kan 2020. sudah 5 tahunan ya lah. Kurang 2020 lebih kalau di Banjarmasin berarti Anyar 2 tahun kurang 2 lebih. tahun 2 kurang tahun. lah. Tetapi itu jauh sebelum isu sekolah rakyat digulirkan kan? Iya. Dari pemerintah Presiden Prabowo ketika sekolah rakyat dicandangkan, kita udah tahu idenya mulai pebila, tetapi isu-isu yang berkembang kan baru ini gitu. Dan kemudian kebetulan namanya sama lah. Kebetulan namanya sama, tapi mudah-mudahan tidak menjadi saling menyikut atau apa. Mudah-mudahan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, Kak Ustadz. Iya, Ustadz kan jadi Ustadz. Bajunya baju kempeng nah. Makanya kan Master Chef tadi. Oh iya, Master Chef tadi lain. Jadi sekolah rakyat ini kan sudah lumayan ya, sudah 5 tahun nih kan. Selain di Banjarmasin nih, di mana lagi ada dibuka untuk Sekolah Rakyat Merdeka nih? Oh iya, Bang, untuk Sekolah Rakyat Merdeka selain di Kota Banjarmasin kan tadi ada di Kota Banjarbaru sebagai cabang utamanya. Insya Allah untuk di kedepannya kami bakal mau buka lagi di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Namun saat ini selain dari Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, kami juga founder kita kebetulan juga membuka di Kalteng, Bang. Jadi namanya Sekolah Rakyat Merdeka Kalteng, Kalimantan Tengah. Ya sama tadi untuk pembedaan antara sekolah rakyat kami dan sekolah rakyat dari pemerintah itu kalau di kami ada kata merdekanya, Bang. Iya. Ada merdekanya di sana ya. Mungkin sebagai pembeda aja. Ini kan berarti karena ada perluasan lagi, ada dibuka sekolah rakyat lagi, mungkin ada open recruitment atau sejenisnya itulah, Bang. Kebetulan untuk saat ini untuk Sekolah Rakyat Kalsel dan Kalteng itu sedang proses open recruitment pengurus, Bang. Jadi di kami itu kepengurusan dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Jadi semester pertama itu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, lalu selanjutnya bulan Agustus sampai dengan Desember. Dan kebetulan ini sudah masuk open recruitment untuk kepengurusan di semester 2. Seperti itu. Dan itu tuh informasi tentang open recruitment-nya di mana nih bisa diketahui? Kalau informasi biasanya kalau di kami itu terpusatnya di Instagram, Bang. Nama Instagramnya? Instagramnya Sekolah Rakyat Merdeka Kalsel. Iya. Nah, biasanya kalau selain di Instagram kami juga membagikan di grup-grup yang berkaitan dengan literasi. Itu ada kami sebarkan info mengenai open recruitment, dan kebetulan untuk open recruitment ini untuk Kalsel dan Kalteng itu berakhirnya di minggu depan.
Oh iya. Minggu depan ya. Berarti masih ada kesempatan nih buat kawan-kawan yang ingin bergabung di sekolah rakyat. Dan ini Merdeka nih, ya kalau. dan antusiasme pesertanya yo banyak nih. Jadi jangan sampai tertinggal ya kalau. Dan itu ada seleksi. Proses seleksinya ketat loh buannya nih. Ya apa Jar? Disuruh merayap di bawah jaring. Menaikkan militer lah. Kadang itu ya lah. Kadang itu takutan kayak orang. Oh ya ini Bang, untuk open recruitment itu terakhir pendaftaran di hari Jumat ini. Oh. Namun untuk prosesnya sampai dengan minggu depan maksudnya. Oh, jadi pendaftarannya sampai esok aja berarti lah. Oh, harus cepet-cepet nih, Rel. Iya. Itu relay Jadi mendaftar itu ada di Bian kalau hendak gabung dia silakan. Oh, jadi batasi umur kada soalnya kawan lo ini umurnya sudah 350 tahun. Lah fosil sudah. Fosil sudah lah, gini. Tapi kayaknya kita bahas pulang tentang sekolah merdeka ya, Pak. Tapi kayaknya mungkin ada yang mau lewat dulu nih sebelum itu. Jadi kita persilahkan silakan yang mau lewat. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Kelihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya.
Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya baiklah, dan sanak Pro 4 seberataan Suara Budaya Banjar berdapatan pulang lawan kami di Mabar Madihin Bahabar. Nah, jadi masih bersama Abang Naufal dengan komunitasnya sekolah gerakan sekolah iya sekolah rakyat merdeka. Nah, ngeblank sudah kita. Di kelausan pepandiran nih lah. Aku kalau usah ngadu pandir kayak apa nih? Berarti kemarin pandir aku nonton. Nah, ngapain lah tadi lah. Berarti kita tema hari ini lah sesuai dengan tema. Kita tanyakan juga atau kita takoni lawan Abang Naufal nih perspektif tentang sekolah nih ya lah. Karena beliau ini kan kuliah di FK. Iya. Itu keguruan dan ilmu pendidikan. Punya gerakan sekolah rakyat merdeka. Nah, jadi ini pasti khatam benar dalam masalah sekolah ini ya. Nah, bujur mungkin juga penasaran nih para pendengar seberataan ya kalau apa gerang itu sekolah nih ya kalau. Nah, untuk apa dan gasan siapa sekolah ini ya lah. Langsung aja kita serahkan kepada narasumber kita. Silakan Abang. Silakan Abang. Sebujurnya sekolah ini apa sih dan gasan apa sebujurnya sekolah? Oke, terima kasih banyak Bang. Jadi sekolah kalau dari pemahaman ulun sendiri lah, dari apa yang ulun lihat di lapangan juga, sekolah itu sebenarnya bukan sekedar bangunan atau tempat duduk agen kita mendapatkan sebuah pendidikan. Tapi sekolah itu lebih dari itu kayak itu Nala. Ibaratnya aja kalau kami di sekolah rakyat kan tidak memerlukan bangunan yang ibaratnya tuh harus memadai kayak itu Nala. Yang penting bisa mendukung proses pembelajaran. Ada siswa di sana, ada pengajar di sana, dan ada pembelajaran yang dilakukan di sana. Nah, lalu di sini secara garis besar itu sekolah ini merupakan ruang tumbuh, tempat kita belajar, mengenali diri, lingkungan, dan kehidupan. Bahkan sekolah ini kalau di sekolah rakyat tadi seperti Yon bilang, sekolah bisa dilakukan di mana saja. Yang penting tadi ada siswanya, ada gurunya, lalu apa yang disampaikan pada saat pembelajaran tadi. Jadi yang penting itu ada 3 tadi. Kalau masalah bangunan itu ya bisa dibilang kalaupun kedada bangunan pun kalau semisal ada ilmu yang ditransfer, ada ilmu yang diberikan, itu sudah masuk sekolah. Sekolah sudah lah. Jadi yang penting tadi ada gurunya, ada siswanya, dan ada ilmu yang ditransfer lah. Jadi bangunan itu ya tambahan aja, bukan berarti kita anti bangunan ya lah. Fasilitas itu. Tapi kalaupun kedada memang ya tetap jalan aja sekolah itu. Tapi sebujurnya untuk sekolah ini sendiri itu untuk siapa? Gesan untuk siapa itu sebenarnya? Untuk sekolah sendiri Bang, itu kan untuk semua orang. Artinya hagan semua orang yang ibaratnya tuh mau mendapatkan sebuah ilmu, yang ingin belajar, ingin berkembang, tanpa melihat usia atau latar belakang mereka atau status ekonomi. Tujuannya tadi untuk setiap orang bisi kesempatan yang sama untuk memahami dunia, untuk bisa belajar
Dan yang paling penting adalah untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Anjay. Mantap. Sahan manusia seutuhnya rela. Iya, berarti mennya kayak ulun ini masih hanya sekedar manusia. Iya, ikam kan diberi tokola jadi manusia seanangnya. Bukan sungai aja ini manusia seutuhnya. Seutuhnya ya kalau bujur juga. Maaf lah joknya kami gitu-gitu aja nah. Dengar usia nih sudah. Beban SMK magang tuh tawaan gara-gara seutuhnya gitu aja. Nah, di sekolah rakyat merdeka sendiri nih lah selama beberapa tahun berjalan ini ya, kayak apa antusias masyarakat yang terhadap sekolah rakyat merdeka nih, apakah semakin tahun semakin banyak yang peminatnya atau semakin menurun atau sebagai apa? Nggih, alhamdulillah untuk antusiasme masyarakat, untuk antusiasme terutama anak-anak itu sangat menyambut baik dan menunggu akan kedatangan setiap kegiatan-kegiatan kami, Bang. Khususnya yang paling dekat dengan kita adalah lapak mewarnai, belajar dan bermain bersama. Di sana untuk setiap masyarakat yang datang pastinya dan tentunya itu tuh ada keinginan untuk datang kembali. Jadi setiap minggu beliau datang menyempatkan untuk hadir, terutama untuk anak-anaknya. Kan di sana tetamu kakawanan yang baru juga. Habis itu bisa belajar lalu bermain bersama juga di sana. Jadi untuk antusiasme masyarakat tentunya menyambut dengan baik dan hangat juga. Itu aja setiap minggu tadi lah. Boleh digambarkan lah kayak apa kegiatannya itu dari Untuk contohnya aja yang untuk lapak mewarnai dan belajar bersama. Di sana kami selain melakukan kegiatan mewarnai kepada anak-anak, kami juga menggelar buku bacaan untuk pada akhirnya bisa dibaca oleh masyarakat umum, khususnya yang mendampingi anak-anaknya, Bang. Jadi di sana kami datang itu tuh kalau semisal ada waktu dan anak-anaknya mau mendengarkan, biasanya ada yang mau bercerita. Itu dari kami bercerita tentang tema dari lapakan kami hari ini. Kalau semisal tentang lingkungan. Jadi di situ kami menceritakan nih kepada anak-anak bahwasanya tema kami ini tentang lingkungan yang tercemar dan keberlanjutannya untuk mereka ke depannya. Nah, setelah itu anak-anak itu diarahkan untuk mewarnai. Di sana kami melakukan pendampingan intensif seperti itu. Kalau pian mendengar sekarang ini istilah deep learning. Kalau di kami itu sudah menerapkan sebenarnya, cuman beda sistemnya aja. Cuman kalau secara pembelajaran deep learning itu sudah masuk seperti itu. Nah, di sini pada saat mewarnai, anak-anak dijelaskan mengenai temanya lagi. Habis itu kan kami kalau deep learning itu ada pendalaman-pendalaman yang membuat kita itu mengenal anak-anaknya dan anak-anaknya mengenal kita juga, dan mereka mengetahui pembelajaran yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang secara perkenalan tadi. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kalau sudah selesai kami menginstruksikan anak-anaknya untuk bermain. Kalau mau bermain kan kami di sana ada juga media-media pembelajaran. Jadi disilahkan kepada anak-anaknya untuk bermain. Nah, habis itu untuk kawan-kawan relawan atau pengurus yang hadir pada saat lapakan, kami juga mengadakan diskusi-diskusi santai, Bang. Selain dengan adanya buku yang kami diskusikan juga tentang keberlanjutan sekolah rakyat sendiri. Seperti itu untuk gambaran sedikit mengenai lapangan kami. Luar biasa kegiatannya. Dan ya dari menggambar kemudian deep learning dan lain sebagainya, itu berarti kan memang proses membelajarnya menyenangkan itulah. Iya, karena jujurnya kalau dahulu zaman-zaman dulu kan belajar itu malah trauma itu. Bilanya salah dipukuli pakai penggaris sampai patah. Makanya jadi bila ditakoni orang lah ini jam mata pelajaran apa yang paling ikam suka aja, udah aku juga mata pelajaran kosong. Kan udah belajaran berarti. Apa ngasa aduh aja ke bila hendak sekolah ya. Pada si otak kita kosong. Nah, ya itu makanya itu kan. Tapi ya, mudah-mudahan ya kalau kayaknya kita datangi juga sekolah sekolah rakyat merdeka ini. Bukan kita sebagai relawan, tapi kita
empat belajar, empat gambar. Kan apa lah? Kenapa gratis ya bang? Apa namanya manokat inner child? Inner child, nah pengii, patuh lagi halus kita kada suara rami belajaran nih. Pas nuha membalas dendam ya kalau belajar. Dendam kita hendak belajar juga. Atau apa lagi siang malam belajar. Siang malam belajar lah. Itu kalau nya bubuhan relawan dan pengajarnya itu sendiri dari siapa? Apakah dari mahasiswa atau orang umum atau gimana? Oke, ini untuk relawan atau pengurusnya itu rata-rata mahasiswa bang. Tapi di sini sebenarnya di luar mahasiswa pun bisa. Yang penting mau belajar dan kada supan gitu nalo. Nah untuk pengajar kami sebenarnya kalau pian betakon atau hendak betakon yang paling tua ada, yang paling tua itu lebih dari 45 tahun ada. Oh iya, inggi. Itu di Banjarbaru. Kalau di Kota Banjarmasin rata-rata mahasiswa. Oh, inggi. Iya, mantap tuh. Artinya ada nota Tuhannya juga. Ada yang memberikan bimbingan. Ya, siapa tahu kan kayak kita nih kan mestinya hendak datang ya kalau hendak supan ka belajar lawan nang mendengar kan ada nunggu sibuan sidin tadi tuh lah. Kita belajar ya. Iya, sesuai dengan circle-nya aja orang. Sesuai dengan circle-nya. Maka circle iki melawan bubuhan Firaun. Waduh, Tuhan sudah kok lawan bubuhan apa namanya Saurus jauh lagi. Tapi apa Sekolah Rakyat Merdeka nih yang apakah membuka kolaborasi ya lah lawan siapa ya kalau apakah lawan pemerintah atau instansi atau apa atau kayak apa cara berkolaborasinya gitu. Oke. Untuk kolaborasi kami sangat terbuka untuk setiap komunitas ataupun organisasi yang ingin berkolaborasi dengan kami, entah memang dari institusi pendidikan, dari pemerintahan maupun media. Siapapun bisa sebenarnya ya. Untuk bentuknya bisa macam-macam. Kalau pian hendak berkolaborasi bisa ikut lapakan atau mungkin aja bisa mengadakan pelatihan seperti itu, diskusi buku, lalu kalaupun kolaborasinya melalui uang saja bisa juga kami menerimakan kayak itu. Berarti bisa berupa donasi juga. Nah, untuk cara donasinya Kak Bang? Boleh. Cara donasinya pian bisa lihat di Instagram kami, Sekolah Rakyat Kalsel. Itu kami ada membuka donasi literasi. Jadi kalau semisal memang buhan pian hendak ikut ambil bagian di gerakan kami bisa aja lewat situ. Nah, jadi selama jadi bergelut di bidang pendidikan ini sendiri nih untuk Bang Naufal, ada pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan nggak nih atau pengalaman yang paling berkesan lah selama bergelut di Sekolah Rakyat Merdeka ini? Oke. Nah, alhamdulillah untuk pengalaman atau kesannya pada saat mengikuti kegiatan di Sekolah Rakyat menurut ulun semua yang terjadi, semua yang ulun ikuti di Sekolah Rakyat itu sangat berkesan Bang. Apalagi pada saat melihat tawa dan senyum bahagia anak-anak itu merupakan kesan yang menurut ulun tidak bisa tergantikan, tidak bisa didapatkan di organisasi atau komunitas lain mungkin lah. Nah, lalu di sini salah satu kesannya mungkin pada saat open recruitment ini Bang, di mana untuk orang tua bahkan bisa dibilang seperti itu masih mau belajar, masih mau ikut kegiatan kita. Salah satunya itu beliau itu sudah kurang lebih umurnya 50 tahun. Namun masih semangat seperti itu untuk ikut kegiatan kami Bang. Jadi beliau itu sangat antusias ikut lapakan kami, khususnya itu terjadi di Kota Banjarbaru. Beliau mengajar juga di lapangan kami dan juga di luar juga sebagai pengajar. Memang pengajar beliau lah. Dan sekali lagi kita betakonnya kalau tadi open recruitment tadi kayak apa nih jadwal untuk penjadwalannya sendiri dan seperti apa sih sebenarnya open recruitmentnya gitu? Oke. Untuk open recruitment kami sudah mulai open recruitment itu di awal bulan Juli ini sampai dengan minggu depan. Untuk pendaftaran sampai dengan hari Jumat besok. Dan untuk orientasi, kalau kami itu bilangnya orientasi Bang.
Orientasi daring itu di hari Sabtu ini dan hari Minggu orientasi offline. Orientasi offline ini datang ke lapangan untuk simulasi di lapangan dan bagaimana SOP dari kegiatan kita. Iya, dan mungkin nih banyak sekali nang hendak kita dakonakan juga, tapi waktu juga nih lah. Tapi kita mungkin hendak itu tadi kita dulu kita perjelas tadi di Instagramnya di @sekolahrakyatkalsel_ itu kan atau gimana? Sekolah Rakyat Merdeka Kalsel. Oke, supaya kada tersalah ya. Nah, lawan juga mungkin hubungan masyarakat nih hendak tahu tentang jadwal lapangan sini nih ya, kalau baik di Banjarbaru atau di Banjarmasin setiap hari apa, boleh dijelaskan lagi ya, Bang? Hendak datang nih. Untuk Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin itu setiap Minggu sore. Kalau di Kota Banjarmasin itu di RPTRA Banu Anyar atau di Taman Bawah Jembatan Banu Anyar. Dan untuk Kota Banjarbaru di RTA Al Munawaroh atau di depan taman di depan Masjid Al Munawaroh. Seperti itu. Silahkan datang aja kawan-kawan. Bagi yang hendak melihat atau mau langsung bergabung, silahkan aja datang ke lapangan kami. Oke, terakhir nih Bang, closing statement dari Pian ya, singkat padat yang lah. Nah, sebelum kita tutup dengan Madihin. Nah, betul. Silakan, Abang. Oke. Di sini sebagai seorang pelajar, kita harus percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap rakyat Indonesia. Bukan hanya mereka yang bisa membayar, tapi juga mereka yang selama ini terpinggirkan dan tak terlihat oleh kerlip cahaya. Sekolah Rakyat Merdeka Kalsel hadir sebagai ruang belajar alternatif, bukan untuk menyaingi sekolah formal, tapi untuk menjembatani harapan mereka yang belum sempat merasakan pendidikan yang layak. Kalau hari ini kita bisa membaca dan mendengar siaran ini, mari jadikan ini sebagai awal untuk ikut berbuat sesuatu, sebab perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Terima kasih telah menyimak pembahasan dari siaran hari ini. Salam literasi dan sampai jumpa di ruang-ruang diskusi dan ruang-ruang belajar merdeka berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih Bang. Terima kasih Abang Naufal atas kehadirannya, membawa gerakan Sekolah Rakyat Merdeka. Semoga makin jaya gerakannya, semoga Sekolah Rakyat Merdeka selalu hadir di mana-mana untuk mewujudkan generasi emas 2045. Ampar-ampar pisang ku belum masak, masak sabigi adi hurung bari-bari. Sampai di sini Madihin kami bamandak, kalau banyak salah hilap mudahan maaf dibari. Ilahi awam besatop langsung bertahan. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Demikian Pandiran Baisukan di Perumpat